Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, di awal tadi saya memperdengarkan sebuah cuplikan lagu yang dinyanyikan oleh seorang anak yang bernama Grazia Epifania. Judulnya, Yesus Menampung Air Mataku. Kisah hidup dari si penyanyi Grazia Epifania ini sungguh sangat menarik. Di YouTube, orang tuanya pernah bersaksi bagaimana Tuhan memakai anaknya ini. Sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui. Mengapa? Sejak dalam kandungan, dokter sudah menginformasikan anak ini tidak akan bertumbuh dengan baik, khususnya penglihatannya. Tetapi orang tuanya mempertahankan anaknya ini sejak dalam kandungan. Ketika dilahirkan, Grazia mengalami masalah di penglihatannya, dia tidak dapat melihat. Tetapi saudara-saudara, ada karya Tuhan bekerja dalam anak ini. Meskipun dalam keterbatasannya, dia dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan. Diceritakan, Grazia tidak pernah belajar musik, tidak pernah belajar bernyanyi. Semuanya dilakukan secara otodidak. Dan ajaibnya, kalau Grazia rekaman untuk menghasilkan sebuah lagu-lagu yang indah, semuanya dilakukan hanya 1 kali take. Saudara-saudara, silakan Anda mencari di YouTube lagu yang tadi dinyanyikan oleh Grazia Epifania ini. Banyak lagu-lagunya sungguh bagus dan sangat menyentuh hati. Lagu yang berjudul Yesus Menampung Air Mataku tadi sebetulnya diinspirasikan lagi-lagi dari kitab Mazmur. Tepatnya di Mazmur bab 56 ayat 9 dan seterusnya. Saudara-saudara, ada informasi yang menarik sebagai pembelajaran kitab suci. Mengapa banyak lagu-lagu rohani diinspirasikan dari kitab Mazmur? Alasan yang pertama, karena kitab Mazmur sendiri adalah buku nyanyian. Jadi tinggal dikasih musik, udah indah dengan sendirinya lirik-liriknya. Yang kedua, kitab Mazmur adalah sebuah doa yang dinyanyikan. Maka cocok sekali kalau ayat demi ayat dalam Mazmur ini dinyanyikan. Lalu yang ketiga, mengapa doa-doa dalam kitab Mazmur harus dinyanyikan? Ingat saudara-saudara, otak kita, memori kita akan sangat sulit untuk mengingat-ingat kata demi kata dari kitab Mazmur. Tetapi lain halnya kalau dinyanyikan. Dengan menyanyikan doa-doa dalam kitab Mazmur, kita akan terbantu untuk mengingatnya, untuk membawanya dalam kehidupan kita, dan juga hidup dalam hati nobari kita. Itu triknya saudara-saudara. Lalu alasan yang terakhir adalah, ternyata doa-doa yang kita temukan dalam kitab Mazmur bukan lahir dari karangan belaka seorang penyair. Tetapi doa-doa dan nyanyian itu diinspirasikan dari pengalaman hidup yang nyata. Dari orang-orang yang disentuh oleh Tuhan. Dari orang-orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Salah satunya yang paling sering diangkat kisah hidupnya adalah tokoh Raja Daud. 150 bab dalam kitab Mazmur banyak sekali mengangkat peristiwa-peristiwa dalam hidup Raja Daud. Entah ketika dia di atas ataupun ketika dia di bawah. Ketika dia masih menjadi seorang gembala, entah juga ketika dia sudah menjadi raja yang hebat. Bahkan seringkali diceritakan doa dan syukur Daud karena kemenangan-kemenangannya. Tapi ada juga bagaimana Daud ketika dia terpuruk, jatuh dalam dosa, dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan terhina dan terhempas. Nah saudaraku, Mazmur bab 56 menceritakan keterpurukan Raja Daud, yaitu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, seorang raja yang sangat iri dan benci kepada Daud. Melihat keberhasilan Daud, seorang anak biasa yang mampu mengalahkan musuh-musuh, bahkan Goliat sekalipun, muncul iri hati dalam Raja Saul sehingga Saul mau melenyapkan Daud. Penderitaan demi penderitaan harus ditanggung oleh Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kisahnya bisa kita baca dalam kitab 1 Samuel sejak dari bab 19 sampai bab 31 saudara-saudara.
Lebih dari setengah bab dari kitab 1 Samuel isinya adalah pelarian Daud dari pengejaran Saul. Nah, saudara-saudara, dalam kisah pelarian dirinya inilah Daud mengalami aneka macam pengalaman-pengalaman. Baik pengalaman positif, dia ditolong oleh beberapa orang, dia diikuti oleh rakyat yang berpihak pada dia, maupun ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki, ketika dia dijauhi oleh sahabat-sahabat, bahkan para musuhnya balas dendam kepada Daud. Nah, saudara-saudara, dalam salah satu pengalaman pelariannya itulah Daud berseru kepada Tuhan seperti dalam Mazmur bab 56 tadi. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Biasanya dalam tradisi orang Israel yang sangat kuno, mereka kalau menangis itu ditampung di sebuah kirbat. Jadi dalam upacara penguburan jenazah, biasanya tangisan orang-orang yang hadir dalam upacara itu ditampung dalam kirbat. Nanti dalam tradisi kuno katanya, kirbat-kirbat itu akan ditunjukkan kepada Allah sebagai bukti bahwa orang yang meninggal ini banyak dikasihi oleh manusia selama dia hidup. Menarik bukan? Ayat 10 dilanjutkan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang pahlawan tidak akan lahir dalam waktu satu hari. Seorang hebat tidak akan bisa mencapai kehebatannya dalam waktu hitungan detik. Atlet-atlet yang hebat yang pernah kita kenal, ataupun pemusik, penari, ataupun seorang pengajar, ahli kitab suci, ataupun siapapun, semua keberhasilan mereka saat ini harus melewati lika-liku kehidupan. Tidak jarang mereka harus melalui badai-badai kehidupan, bahkan kegagalan sekalipun. Kegagalan yang bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Dari pengalaman Raja Daud yang dilukiskan dengan indah dalam Mazmur bab 56, dan juga kisah-kisah hebat dari orang-orang terkenal, kita bisa belajar bahwa justru dari pengalaman yang berat yang harus dilalui, lahirlah pribadi-pribadi yang tangguh. Dari pengalaman yang pahit, bisa keluar pribadi-pribadi yang hebat. Dari pengalaman yang penuh lika-liku, bahkan kegagalan, bisa lahir sebuah iman yang tangguh. Maka dari itu, Daud berkata seperti ini. Di ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara-saudara, bila hidup kita pahit saat ini, kita mengalami kegagalan, kita mengalami keterpurukan, sadarlah kita sedang dibentuk oleh Allah. Satu kuncinya, jangan pernah menyerah. Sebab kalau kita menyerah, kita tidak akan pernah melihat pelangi kasih Tuhan sehabis hujan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudaraku yang terkasih, percayalah hanya Tuhan yang bisa diandalkan, hanya Tuhan yang kepadanya kita percaya.